Hosiana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Kembali saya jumpai Bapak Ibu, saudara-saudara pada saat ini. Pada pekan keluarga Minggu-Minggu Sengsara, kita berada pada hari yang kelima. Hari kelima, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pelayanan firman-Nya. Siapkan perikop kita dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Terlebih dahulu saya ajak kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di hari kelima dalam melaksanakan pekan keluarga Minggu-Minggu Sengsara tahun 2022. Dengan maksud dalam hidup kami supaya hidup kami terus diperlengkapi, terus dibenahi, terus dibimbing dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah, kami menyambut firman-Mu saat ini dengan penuh sukacita hati. Amin. Saudara-saudara, mari arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Saya akan membaca firman Tuhan ini yang berkata, Yesus ditangkap. Itu judul perikop kita pada kesempatan yang baik ini. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal aku tiap-tiap hari ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang berbahagia kita sekalian yang mendengar firman Tuhan. Kita mau memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kalau di hari keempat kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus, dia mengalami kepedihan hati, perihnya hatinya yang sangat amat mendalam ketika ia berada di Getsemani atau Taman Getsemani. Nah, peristiwa yang ada itu kemudian berlanjut pada penangkapan terhadap Yesus. Di peristiwa penangkapan Yesus ini dengan jelas diuraikan bahwa Yudas, yakni salah seorang dari muridnya, muncul terlebih dahulu. Yudas, ya tentu dia sangat
mengenal bagaimana situasi Taman Getsemani, karena dia juga sering diajak oleh Yesus dan bersama-sama Yesus dengan murid-murid yang lain juga ketika berdoa atau ketika mereka boleh hidup bagaimana dalam kehidupan ini berdoa kepada Tuhan. Dan dari perikop ini kita lihat bahwa ketika dengan memberi tanda ya yang menunjuk Yesus itu sendiri menjadi sasaran penangkapan, Yudas memberi ciuman ya. Ini ciuman jahat rupanya, bukan ciuman kasih. Ciuman yang diberikan kepada Yesus. Nah, prajurit yang dilengkapi dengan pedang, dengan pentung, selanjutnya menangkap Yesus. Sempat terjadi perlawanan dari salah seorang murid Yesus. Dia hunus pedangnya dan menetapkannya kepada salah seorang hamba imam besar hingga membuat telinga yang ada itu menjadi putus. Walaupun sempat juga ada respons pembelaan dari salah seorang muridnya, namun demikian Yesus memberi dirinya untuk ditangkap, dibawa ya untuk menerima apa yang sudah dinyatakan dalam kitab suci, apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sayangnya semua murid-muridnya kemudian satu persatu meninggalkan Yesus dan tentu ada yang melarikan diri. Di Taman Getsemani, kisah pilu yang dialami oleh Yesus itu semakin lengkaplah, semakin nyatalah ya. Dikhianati muridnya sendiri. Semua murid ya melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ciuman pengkhianatan yang ditinggalkan pergi sendirian oleh semua muridnya. Yesus menerima semua yang harus diterimanya atas penentuan Bapanya. Iya, tindakan dan sikap yang sangat memprihatinkan yang diterima oleh Yesus ketika di Taman Getsemani ini juga menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan iman kita dan menjadi satu perenungan bagi kita sebagai orang yang mengaku percaya beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan, mengapa ya Yudas tega-teganya melakukan hal itu? Apakah hanya untuk 30 keping perak? Atau ada kekecewaan di dalam dirinya terhadap Yesus sang guru agung itu? Saudara-saudara, Yudas ya memang perannya seperti apa yang saya katakan semula, perannya sangat konyol. Memang salah seorang murid yang selalu ya dia mengharapkan Yesus seperti yang selalu ada dalam pikirannya. Dia memang percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah sang pembebas. Namun konsep yang ada di benaknya tentang Mesias ialah seorang yang tentunya dia tangguh, dia perkasa, dia pahlawan perang yang tidak mungkin dikalahkan musuh. Itu dalam pengertian secara harafiah. Pemahamannya tentang Mesias memang sungguh bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Pembebasan dilakukan oleh Yesus Kristus itu jauh ya dari belenggu dosa. Dan tentunya dalam kaitan dengan ini, jauh dari pembebasan pejuang atau pahlawan seorang perang, ya, pahlawan perang, dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Lebih dari pembesar
lebih dari tangan penjajah yang waktu itu memang berkuasa atas bangsa Yahudi. Nah, kemudian Yudas mengkhianati Yesus Kristus. Sebab kalau kita lihat di sini dalam kekuasaan yang ada atas bangsa Yahudi, kemudian Yudas mengkhianati Yesus Kristus, tentu sebab utamanya adalah bahwa ada mungkin kekecewaan, ya kecewa bahwa Yesus Sang Mesias tidak menjadi seperti yang ia inginkan. Kemudian tentang para murid yang semuanya melarikan diri, itu menjadi satu perenungan buat kita, sekaligus menjadi bagaimana prinsip hidup orang percaya meninggalkan Yesus Kristus ketika diperhadapkan dengan ancaman tindakan itu akan membawa kita bebas dari ancaman. Marilah kita sebagai umat Kristen yang ada, kita boleh merenungi bagaimana arti hidup mengikut Yesus di jalan sengsara berdasarkan firman Tuhan pada saat ini. Pertama, janganlah sekali-kali kita membentuk Tuhan dalam benak dan pikiran kita. Tuhan berkarya, Tuhan melakukan segala perkara dan selalu menurut kehendaknya, kehendak Bapa Surgawi. Supaya kita menghindari diri kita, hindari upaya membuat dari bagaimana kita membentuk Tuhan seperti yang kita mau, tetapi berilah diri kita ini dibentuk oleh Tuhan seperti apa yang Dia mau. Jika demikian, kita tidak akan pernah kecewa beriman kepadanya. Kedua, mari jadilah orang-orang yang punya komitmen supaya kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, termasuk ancaman dalam hidup sekalipun, jangan sekali-kali meninggalkan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kita. Mari kita wujudkan kesetiaan kita dengan segenap hidup kita di tengah perjumpaan kita dengan Tuhan, dan bagaimana dalam kehidupan kita bersama-sama berjumpa dengan orang-orang yang percaya dimanapun kita hidup, dimanapun kita ada. Ingatlah, yakinlah, Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kasih setianya dalam kehidupan ini. Yang mau menyatakan kasih setianya di tengah-tengah perjuangan dalam kehidupan kita, apalagi dalam situasi sekarang ini dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersatu hati, terus ikutlah Dia dengan kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, sehingga dalam hidup ini kita dimampukan mengatasi, menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.